Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita dari program studi Teknik Manajemen Lingkungan angkatan 60 dari kelas kuliah B kelompok 5. Di sini kita akan berbincang-bincang sedikit bersama narasumber kita. Dan kenalin, nama saya Nazira Nahwamelia dengan NIM akhir 151 bersama rekan saya Dia dengan NIM akhir 004 dan dengan rekan-rekan lainnya. Halo, nama saya Firdaus Jabal Zamzami dengan NIM akhir 003. Nama saya Muhammad Asraf Rizkuwa dengan NIM akhir 039. Nama saya Dava Winas Kurnianto dengan NIM akhir 112. Nama saya Rara Dharma Seta dengan NIM akhir 024. Oke teman-teman, saksikan videonya ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kita telah bersama narasumber. Untuk itu, Bapak dipersilakan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Maman. Jurusan ataupun background saya adalah teknik lingkungan, gitu ya. Teknik lingkungan angkatan 83, lulusnya 88, jadi cukup lama juga gitu ya. Pekerjaan yang selama ini itu 22 tahun kurang lebih itu di konsultan gitu ya. Jadi begitu lulus langsung bekerja di konsultan BUMN ya. Setelah 22 tahun begitu ya namanya profesi gitu kan, ada tawaran lain lagi. Terus sekarang bekerja di tempat misalnya di bawah masa itu lokasi mungkin awal itu dulu ya, terus ada pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin kita masuk ke Pagi di pekerjaan Bapak ini khususnya ngambil di bidang apa, Pak? Baik, jadi sekarang itu di pengelola kawasan ya. Pengelola kawasan namanya kawasan gitu ya. Jadi di bidang terkait dengan lingkungan itu fasilitas lingkungan kawasan. Apa itu fasilitas lingkungan kawasan? Itu fasilitas yang berkaitan dengan bidang saya. Kesabaran dan kemudian terakhir itu ataupun pengelolaan di pengendalian banjir ya, misalnya itu yang sekarang ditangani ya. Alhamdulillah itu bekerja di tempat sekarang itu kurang lebih sekitar 12 tahun, jadi pengalaman lumayan lah untuk apa saya mengelola, itu saya untuk mengelola kawasan ya, di lingkungan kawasan. Nah Pak, saya sedikit penasaran nih sama pekerjaan Bapak ini. Jadi kira-kira tuh apa sih yang mendorong Bapak itu ingin bekerja di pekerjaan? Itu memang seperti tadi yang ngomong awalnya kita dari konsultan gitu kan, namanya konsultan itu udah terasa bahwa apa segala sesuatunya di bidang lingkungan itu udah cukup yakin lah gitu. Kemudian ada sebetulnya tawaran nih kan, tawaran dari pihak pengembang bisa bergabung dengan kawasan ini gitu kan. Memang sebetulnya tidak serta-merta gitu langsung kawasan ya, memang karena awalnya dari tawaran.
Jadi BUMN itu kan persyaratan yang kalau masyarakat itu apa? Kenapa tidak jadi intinya kembali bukan ini kan mencoba kan gitu kan. Nah itu kita ingin supaya pekerjaan yang mungkin berbeda gitu tantangan lain kalau kaum Baik Bapak, kalau pemaparan Bapak sebagai sebelumnya, kalau boleh tahu apa keahlian khusus atau keterampilan utama yang sangat penting untuk para pertama memang kita basic di teknik ya. Sekarang kan ada manajemennya. Nah, kenapa itu manajemen ada? Itu kan gitu ya. Sehingga begitu teknik itu kan pekerjaannya di bidang teknik yang berkaitan dengan lingkungan kan. Seperti tadi disampaikan kan, teknik lingkungan itu kan di antaranya kan masalah air bersih, kemudian masalah limbah, sampah dan sebagainya. Nah itu, jadi yang tekniknya itu. Nah sekarang sesuai dengan mungkin peraturan yang berlaku bahwa segala sesuatu pembangunan apapun itu kegiatan pembangunan itu kan harus mendapatkan izin lingkungan terlebih dahulu. Saya mau sebagai seorang teknik dan manajemen, nah manajemen itu artinya memang untuk monitoring supaya ada teknik dan ada dampak yang negatif gitu ya kan, dampak negatif. Jadi sebetulnya dengan adanya teknologi gitu ya kan, itu saling mendukung sebetulnya kan, bagaimana teknik itu berjalan tapi dicoba monitoring ataupun tetap di dalam rambu-rambu itu intinya supaya segala sesuatu kegiatan itu kan tidak menimbulkan dampak negatif misalnya, karena dampak positif kan harus kita mengelola dengan baik. Yang dihadapi oleh tantangan yang terbesarnya apa dan solusi untuk mengatasi tantangan besar itu apa? Ya. Nah kalau tantangan sebetulnya kalau di bidang engineering teknik ya gitu kan, itu kan kita punya apa namanya dasar keteknikannya, ya kan, itu mungkin teknik kita harus melaksanakan tekniknya dari misalnya desain, dari dan lain sebagainya. Itu tantangan yang paling menantang di mana di seorang itu justru di masalah manajemen berkaitannya dengan warga dan masyarakat sekitarnya. Makanya di sini mungkin perlu ada semacam apa namanya sosialisasi dengan masyarakat atau dengan lingkungan di mana seperti kegiatan itu dilaksanakan. Itu tantangan yang paling besar dan memang disitulah gitu ya kan. Karena semuanya secara teknis itu sudah memenuhi persyaratan segala macam, tetapi dari segi pendekatan sosial masyarakat kadang namanya itu kan kayu ya, itu kurang tantangan ya. Bagaimana caranya supaya bisa kita itu program yang kita kita kelola atau kita laksanakan benar-benar dengan itu sih dan mau nggak mau suka nggak suka gitu ya, itu harus kita apa namanya kita sampaikan gitu sebenarnya kan. Nah begitu kita sampaikan mungkin dengan sistem itu pendekatan kita sampaikan
Pak. Saya yakin gitu kan orang itu dari lingkungan sesuatu yang baru itu saya yakin gitu orang lingkungannya bukan lingkungan lah lingkungan sosial ekonomi kan seperti mana dampaknya itu mulai terhadap pekerjaan yang berkelanjutan itu sih tantangan yang besar. Bapak sendiri ada salah satu pengalaman mengenai profesi atau kawasan atau ada skill yang dipersiapkan? Kalau di kawasan itu berbeda ya dengan pengelolaan ataupun kalau di kawasan itu kita sebagai pengelola itu segala sesuatunya itu kita rencanakan gitu ya kan, tentunya dengan koridor-koridor aspek-aspek ya yang digariskan oleh kawasan itu kan bagaimana bahan yang yang di sektor lingkungan gitu ya kan, ditambah dengan bagaimana mentaati peraturan-peraturan yang diterbitkan ataupun yang berlaku di bidang lingkungan, karena semuanya itu mengacu ke izin lingkungan. Nah kita konsen gitu ya kan terhadap izin-izin lingkungan yang digariskan oleh pemerintah. Kita juga berjalan dengan baik untuk mengikuti pemerintah setempat. Harus memberi informasi Itu kan namanya kan jalan terus ya, terkadang peraturan di bidang lingkungan pun gitu ya kan, ya menyesuaikan juga seperti mereka penanganan masalah limbah, kalau kan waktu itu limbah effluent gitu ya kan. Nah terkadang itu kan sekarang udah ada peraturan baru lagi ya, kalau masalah buat itu ya kita memang tidak konsen di situ karena memang kita hanya apa istilahnya mengelola dan mematuhi rambu-rambu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau teman-teman kita ini mahasiswa nanti gitu ya kan. Kalau kita di pengelola kita harus misalnya kalau ini tidak ada rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar, kita ikuti saja. Tapi kalau misalkan asal gitu ya kan, terus terang lah kita lupa nomornya gitu ya, tapi yang jelas kita lupa. Mungkin pertanyaan dari saya Pak, faktor pendorong apa untuk mendorong suatu perusahaan itu dapat berkembang secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan suatu dampak negatif? Ya, ini bagus juga nih pertanyaannya nih, karena itu kembali ya kita di bidang pengelola kawasan gitu ya kan.
paling tidak itu kan kalau kawasan itu kan kita punya AMDAL, ya, AMDAL. Jadi AMDAL itu sebagai acuan ataupun barometer gitu ya untuk pengelolaan kawasan tersebut. Nah di dalam kawasan itu kan ada penan-penan industri ya, penan-penan industri itu ngatur ke yang kita keluarkan dalam kawasan tersebut kan, sehingga apa namanya tidak lanjut baik itu kebijakan dari ini sama pengelolaan itu gitu ya kan, sebagai pengelola kita bisa memenuhi terhadap regulasi ini. Ada yang mungkin belum nyambung ya? Lingkungan itu kan hanya apa namanya sebagai pegangan kan lingkungan yang ada ya, waktu ini karena begitu permasalahan yang dari AMDAL-nya itu seperti apa, jadi bisa kita dia kita terima itu lingkungannya salut lah, setahu saya itu udah cukup di sekelilingin sama teman-teman yang lain di luar daripada kalau kami di luar itu memang itu aja sih. Iya, tantangan itu di situ aja lah. Pesannya. Mungkin sesi interview bersama teman-teman kita dan saya dari kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas waktunya
wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Saya mohon maaf kalau ada yang mungkin kurang nyambung ya.